wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Indriana selaku Kepala Sekolah SD Negeri Suro 1. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Suro 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di SD Negeri Suro 1. Adapun hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif memiliki makna kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Adapun nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat? Masih. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Yang pertama apa Pak? Mandiri. Yang kedua, beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Oke, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kira apa Bu? Gotong royong. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang terakhir berkebinekaan global. Adapun tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri
sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi mereka misalnya punya keinginan untuk belajar itu bukan karena sesuatu hal, tapi karena motivasi dirinya, dia ingin pintar, dia ingin jadi anak yang pandai, bukan karena penghargaan ataupun karena sesuatu hal. Jadi motivasi itu datang dari dalam diri si anak. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan suatu perilaku itu dikarenakan dia memiliki suatu motivasi. Motivasi sendiri itu ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu berasal dari orang lain atau dorongan dari luar, sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari diri sendiri. Apa itu perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang telah kita ketahui setiap hari, anak-anak itu berangkat sekolah lebih awal, dia punya motivasi. Ada yang motivasi takut terlambat karena tidak ingin dihukum, ada yang motivasinya datang dari sendiri karena dia ingin disiplin dan ingin jadi anak yang bertanggung jawab. Terus yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi eksternal dari luar. Anak itu mau melakukan sesuatu hal itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Jika anak itu tidak ingin mendapatkan penghargaan, jadi dia tidak ingin melakukannya. Jadi tidak punya motivasi. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga ini adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita maupun anak didik kita. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah tujuan disiplin positif kita kepada si anak, agar anak punya keinginan dan bisa menghargai diri sendiri dengan apa nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif itu ada 2 bagian. Yang pertama, disiplin dalam bentuk konsekuensi, dan yang kedua, disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini guru membimbing anak yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan ataupun keyakinan kelas. Nah, di situ guru mengarahkan anak untuk si anak bisa mengetahui apa kesalahannya, kemudian
solusinya sendiri. Nah, dari situ si anak bisa berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi langsung tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, bersifat satu arah. Hukuman ini yang menentukan guru. Jadi anak tidak diberitahu terlebih dahulu. Yang ketiga, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Misalnya, anak terlambat mengikuti pelajaran PJOK 10 menit, kemudian si anak diberi hukuman push up 10 kali. Nah, itu contoh hukuman fisik. Yang selanjutnya, hukuman itu bisa membuat murid akan membenci peraturan karena dia merasa dia tidak melakukan suatu kesalahan, dia harus mendapat hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Itu seperti kesepakatan kelas karena sudah disepakati antara guru dan murid. Jika si anak melanggar keyakinan kelas, maka dia akan mendapatkan suatu konsekuensi yang sudah mereka sepakati bersama di dalam kelas. Yang kedua, bersifat dua arah. Konsekuensi ini sudah dibuat disepakati bersama antara guru dan murid. Yang ketiga, murid akan menghormati peraturan. Jadi dengan keyakinan kelas yang mereka buat bersama, mereka sepakati bersama, dan mereka akan menghargai peraturan tersebut. Nah, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa menjawab pernyataan berikut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 5 kali karena terlambat 5 menit mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena sudah masuk jam pelajaran PJOK. Yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena dengan keyakinan kelas membuat murid lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dengan keyakinan kelas, siswa itu akan tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama, mereka sepakati bersama, sehingga mereka lebih senang menjalankan aturan yang sudah mereka buat. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Adapun pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat,
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebagai contoh, jagalah kebersihan. Nah, jadi kalimatnya itu tidak terlalu panjang lebar. Dibuat secara ringkas biar murid-murid kita itu lebih mudah mengingatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas dengan kalimat yang panjang, nanti murid akan mudah lupa. Apa saja sih keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, keyakinan kelas ini dibuat dalam suatu kelas antara guru dan murid. Di situ, guru melakukan curah pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan di kelas itu. Misalnya, datang tepat waktu. Kemudian, hormati guru dan teman. Terus, berbicara yang sopan. Jadi kalimatnya itu pendek-pendek, tidak usah terlalu panjang. Dan dalam bentuk kalimat positif, tidak, misalnya tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, itu kan ada kata tidaknya. Jadi dibuat, hindari kata-kata itu. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas ini? Alhamdulillah. Nah, setiap selesai kita di akhir semester, kita bisa melakukan revisi keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas yang sudah ada, yang sudah bisa terlaksana dengan baik, dan yang belum terlaksana dengan baik bisa kita revisi, kita ubah bersama murid-murid kita. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi, setiap individu itu melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Pasti yang dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah ilustrasi. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, coba kita renungkan bersama. Kira-kira pernah ada nggak di kelas Bapak Ibu atau di sekolah kita kasus ini? Pernah ada nggak? Ada siswa yang minta bekal temannya dengan paksa. Ada nggak? Ya. Ada ya. Nah, anak itu pasti punya alasan kenapa dia bisa meminta bekal temannya dengan paksa. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum dia penuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Menurut Dr. William Glasser, dalam choice theory itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Itu contohnya seperti kebutuhan akan rumah, makan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua,
tua, baik guru, baik keluarga maupun teman. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak di sekolah itu pengen punya kebebasan dalam memilih, misalnya memilih sesuatu yang mereka inginkan. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi Doni tadi? Bila Doni menjawab karena Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni dari kelima kebutuhan dasar tadi? Nah, ini ya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Karena Doni dari rumah tidak dibawakan bekal oleh ibunya, makanya dia meminta, dia lapar, kemudian dia mengambil paksa bekal milik temannya. Yang kedua, bila Doni menjawab karena Doni senang temannya jadi memperhatikan dia, alasannya. Nah, itu Bu siapa tadi? Bu Ambar. Nah, Bu Ambar menanyai Doni, kenapa kamu melakukan hal itu? Misalnya Doni menjawab seperti ini, karena Doni senang temannya menjadi memperhatikan dia. Berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni kebutuhan apa? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin disayang, diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, bila Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengannya. Hebat, jadi pengen dia merasa bisa merampas bekal milik temannya itu, Doni itu merasa hebat. Jadi dia pengen memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan apa? Penguasaan, ya, penguasaan. Dia berkuasa, jadi teman-temannya jadi takut dengannya. Jadi dia pengen berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu pengen bisa menguasai, mengendalikan teman-temannya sehingga temannya jadi takut kepada Doni. Terus jika Doni menjawab, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Misalnya setiap hari Doni itu dibawakan bekal dengan mie telur terus. Nah, si anak akan merasa bosan. Karena dari kebosanannya itu dia mengambil bekal milik temannya. Jadi apa yang sedang berusaha dipenuhi Doni? Kebutuhan apa? Bosan, kebebasan, ya, kebebasan. Dia pengen bebas memilih makanan yang ingin dia makan. Kemudian kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi Doni? Jika Doni menjawab karena dia iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal menurutnya lucu. Jadi Doni itu senang kalau melihat temannya itu marah-marah, temannya itu jadi apa ya, mengekspresikan wajah-wajah temannya itu lucu, bilangnya gitu. Nah, itu kira-kira apa? Kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi Doni? Di situ menikmati ekspresi, yaitu kesenangan. Nah, Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi jika kita lapar, kita memenuhi kebutuhannya dengan makan, tapi dengan cara yang
positif, tidak mengambil bekal milik temannya. Yang keenam yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Dian Goosen dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa. Nah, di sini Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kelima posisi kontrol tersebut Bapak Ibu berada di posisi mana? Pak Is, di posisi apa? Pak Is pernah melakukan kontrol dengan siswanya? Tergantung situasi kondisi. Misalnya apa Pak? Misalnya kalau dalam posisi penghukum, pernah saya menghukum anak, tapi caranya bagaimana anak bisa menikmati hukuman itu tanpa tekanan. Ya, terima kasih. Nah, ini jadi macam-macam ya kita menangani anak yang melanggar suatu keyakinan atau peraturan kelas itu dengan macam-macam posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada sebuah video penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Itu tadi contoh cuplikan video tentang seorang siswa yang melanggar peraturan dan kemudian guru piketnya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Ciri-ciri dari penghukum yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik si anak. Kemudian contoh apa yang dikatakan guru? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dampak itu akan berdampak pada murid, di mana murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Kemudian perilaku menjadi agresif. Jadi anak tidak akan jera dengan hukuman. Yang selanjutnya yaitu penerapan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah.
Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ciri-ciri posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah yaitu nada suara memelas, halus, dan sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contoh, guru berkata, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, dampak ini pada murid yaitu murid menjadi rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Di sini murid menjadi merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan sehingga gurunya seolah-olah tersakiti karena dia. Nah, posisi kontrol berikutnya yaitu penerapan posisi kontrol guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya ngomongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, posisi kontrol sebagai teman dengan ciri-ciri nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka seperti yang ada pada video tadi. Contoh, guru berkata, "Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini." Nah, dampaknya yaitu murid tergantung dan tidak mandiri serta tidak bisa memutuskan suatu hal jika guru tersebut tidak berangkat. Jadi murid itu akan jaga kalau guru tersebut tidak berangkat ke sekolah. Posisi yang berikutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau.
nih Bu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, nada suara yaitu datar, bahasa tubuh formal. Contoh, guru berkata, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, adapun dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, kemudian mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya, penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi kontrol sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekati ke murid. Kemudian guru berkata, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Dampak pada murid yaitu murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Seperti yang sudah kita lihat tadi pada kasus Naren yang terlambat sekolah dan gurunya yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer, gurunya hanya menanyai kenapa dia alasan Naren terlambat ke sekolah, kemudian menanyakan keyakinan kelas mana yang perlu Naren tingkatkan dan apa yang harus dilakukan Naren agar untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, dari situ si Naren mengevaluasi diri bagaimana dia bisa
bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, kelima posisi kontrol tadi, posisi manajer itu yang lebih baik ketimbang keempatnya. Namun posisi teman dan juga sebagai pemantau itu juga kita butuhkan dalam menangani murid yang melakukan pelanggaran peraturan atau keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Dian Goosen dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan peran guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, pada gambar ini ada 3 sisi. Yang pertama, nah ini yang sisi paling bawah itu menstabilkan identitas. Posisi kontrolnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan ke anak untuk menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, langkah-langkah menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Nah, pendekatan ini kita gunakan saat kita menemukan seorang murid yang melakukan pelanggaran suatu keyakinan kelas. Nah, kemudian kita terapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapan pendekatan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada murid saya, di mana anak itu makan saat jam pelajaran. Padahal di keyakinan kelas kita tidak membuat peraturan kelas makan saat jam istirahat, tapi si anak makan diam-diam saat jam pelajaran.
Di sini saya melakukan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya tanyai si Orlin kenapa dia makan di kelas. Dia bilang perbuatan itu salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas, makan saat jam pelajaran. Kemudian saya menjawabnya, melakukan kesalahan itu manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya sendiri juga pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, di situ saya menanyakan alasan mengapa dia makan saat jam pelajaran. Mbak Orlin kemudian menjawab karena dia tadi belum sempat sarapan karena bangunnya kesiangan, dia takut terlambat sekolah, akhirnya dia belum sarapan dari rumah. Kedua, validasi tindakan yang salah. Orlin melakukan tindakan yang salah yaitu saat jam pelajaran dia makan di kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kira-kira Mbak Orlin perlu tingkatkan, yaitu dia tidak makan saat jam pelajaran. Kemudian apa yang perlu kamu perbaiki? Yang dia perbaiki, dia akan bangun lebih awal agar dia bisa sarapan dari rumah. Nah, itulah tadi pendekatan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nah, untuk terakhir, demikianlah penjelasan mengenai disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun budaya positif di SD Negeri Suro 1. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak sebentar, namun membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Tidak bisa hanya satu orang guru, tapi semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, murid, penjaga, komite, maupun wali murid siswa sendiri. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.